Kali ini kami akan membuat video tentang solusi aksi nyata atas permasalahan nilai karakter di lingkungan sekitar. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran nilai karakter sejarah yang diampu Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Kalian nonton apa nih? Astaga, nonton itu. Lebih baik kalian nonton video pembelajaran. Dari sini buka YouTube-nya. HP-mu aja nge-lag. Itulah terlalu banyak nonton. Ini pembelajaran video pembelajaran Eropa. Nah, jika kita keseringan menonton film porno, konsentrasi kita dapat terganggu, sehingga kita tidak fokus dalam melakukan kegiatan. Prestasi kita pun bisa menurun. Kita dapat menghilangkan kecanduan menonton film porno kita dengan cara kita memfokuskan diri kita kepada hobi yang kita sukain, atau dengan kegiatan yang kita sukain. Selanjutnya, kita dapat membatasi internet supaya kita tidak melakukan atau mencari film porno lagi. Selanjutnya, kita bisa membuka aplikasi yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita, supaya seperti YouTube, kita dapat menonton film pembelajaran untuk referensi kita belajar. Selanjutnya, kita harus sering ibadah supaya dekat kepada Yang Maha Kuasa. Sampahnya jangan dibuang di sini lah, buangnya di tempat sampah, kan udah ada prosedurnya, udah ada kebersihannya. Ya, besok-besok buang sampahnya di tempatnya ya, Bang ya. Membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan baik lingkungan maupun kesehatan manusia. Praktik ini menciptakan berbagai masalah serius termasuk pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem, serta penyebaran penyakit. Adanya kesadaran tentang dampak buruk dari buang sampah sembarangan adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan kita. Berbagai macam dampak dari membuang sampah sembarangan adalah ada satu, pencemaran lingkungan, yaitu buang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Sampah yang tercecer di jalan, sungai, atau lahan terbuka dapat menciptakan pemandangan yang tidak indah, merusak ekosistem, serta mengganggu kehidupan flora dan fauna. Bahan-bahan kimia dalam sampah juga bisa merusak tanah dan air, menciptakan efek berbahaya dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu ancaman terhadap kesehatan manusia. Penting juga untuk diingat bahwa membuang sampah sembarangan juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Penimbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik bisa menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan serangga lainnya. Penyakit-penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria, dan infeksi lainnya dapat menyebar dengan cepat akibat kondisi ini. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Selain dampak lingkungan dan kesehatan, membuang sampah sembarangan juga menciptakan kerugian ekonomi yang signifikan, biaya pembersihan pengelolaan sampah, serta potensi kerusakan infrastruktur akibat penimbunan sampah,
sembarangan sangat membebani pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu perlunya edukasi dan kesadaran. Mengatasi membuang sampah sembarangan membutuhkan kolaborasi semua pihak, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum harus bekerja sama dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, program pembersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta sanksi bagi pelanggar peraturan terkait membuang sampah bisa menjadi langkah-langkah yang efektif. Nah ini mah mudah lah, tapi aku belum hafal. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngambil apa dari tas Rahel? Gak ada. Jangan mencuri, help. Dompet kamu mau diambil sama Ade. Kamu jangan mencuri apalagi di lingkungan kampus, nanti kamu kena sanksi loh. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Mengambil barang milik orang lain adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan tidak terpuji. Hal ini dikarenakan apabila seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemilik, mereka sama saja melakukan pencurian. Seseorang yang melakukan pencurian akan mendapatkan sanksi moral atau hukum seperti rasa malu dan hukuman yang telah ditetapkan atau yang telah berlaku. Ketika seseorang melakukan pencurian, alasan mereka melakukan tindakan tersebut sangatlah bervariasi tergantung kondisi atau situasi yang dialami oleh si pelaku. Mengambil barang milik orang lain atau mencuri juga dapat terjadi karena alasan yang tertahankan seperti halusinasi, delusi, ataupun balas dendam. Namun, ada juga kasus di mana seseorang melakukan pencurian dikarenakan mereka menginginkan atau membutuhkan barang tersebut. Menghadapi seseorang yang suka mencuri bisa menjadi situasi yang sangat sulit. Namun, langkah utama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengetahui apa alasan si pelaku melakukan pencurian. Kemudian, kita menjelaskan apa saja dampak yang akan mereka peroleh jika mereka secara terus-menerus melakukan sifat tidak terpuji tersebut. Apabila pelaku tidak bisa berhenti atau secara terus-menerus melakukan pencurian itu, angka lebih baiknya si pelaku diberikan sanksi yang sangat tegas. Jika seseorang melakukan pencuri, penting juga bagi kita untuk memberikan atau menyarankan si pelaku untuk meminta maaf dan kemudian mengembalikan barang yang mereka curi. Kemudian apabila perlu, kita juga perlu melibatkan seseorang yang lebih tua dari kita untuk bisa menegur mereka. Nonton lah, aku kemarin tadi malam udah megang Uzbekistan enggak 2 juta. Gimana tuh waktu? Gacor bola 238.com plus. Ini aku Indonesia kalah sikap ngobrol. Iya, kan kalau gua. Berhenti. Kalian tadi gua ngapain? Enggak ada buang apa-apa. Kan cuma Cuma aku pun. Nggak boleh Kak. Kalian tahu nggak sih apa sih akibatnya kalau pakai enggak. Mungkin diambil orang dijual pakunya. nggak gitu juga. Nanti misalnya kalian yang lewat sendiri, terus ban motor kalian kena kalian.
itu dampaknya kalau orang tua. Membuang paku di jalan menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari tindakan yang merugikan orang lain dan lingkungan. Membuang paku di jalan dapat memiliki dampak serius seperti menyebabkan kerusakan pada kendaraan yang melintas dan bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Selain itu, paku yang terbuang bisa menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik kendaraan karena biaya perbaikan yang harus dikeluarkan. Hal ini juga dapat menciptakan resiko kecelakaan lalu lintas dan mengganggu mobilitas di jalan. Penyebaran paku di jalan memiliki dampak yang sangat merugikan termasuk yaitu 1. Bahaya bagi pengendara. Paku dapat merusak ban kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, bahkan cedera serius atau kematian bagi pengendara. Yang kedua, kerugian finansial. Pengendara yang mengalami kerusakan pada kendaraan mereka akibat paku yang dapat menghadapi biaya perbaikan yang tinggi, serta biaya tambahan seperti derek dan pergantian ban. Yang ketiga, gangguan transportasi. Penyebaran paku dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas yang signifikan, menghambat pergerakan kendaraan, dan menyebabkan kemacetan. Yang keempat, dampak lingkungan. Pembuangan paku secara tidak bertanggung jawab dapat mencemari lingkungan, terutama jika paku-paku tersebut akhirnya mencemari saluran air dan daerah aliran sungai. Yang terakhir, yaitu dampak sosial. Tindakan penyebaran paku di jalan menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, serta merusak hubungan antar warga. Secara keseluruhan, penyebaran paku di jalan adalah tindakan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi membahayakan dan merugikan banyak orang. Ayo, jangan main HP kan, jalan. Mana kami tahu Hampir kan. Lain kali jangan main HP. Kalau mau ditengok sesuatu, tunggu di kosan. Bermain HP sambil berjalan kaki sangat berbahaya. Banyak pejalan kaki yang beralasan urgen makanya harus menggunakan HP sambil berjalan. Pejalan kaki yang sering sibuk dengan ponselnya berpeluang 61% lebih besar untuk keluar dari jalur pejalan kaki. Akibat menggunakan HP sambil berjalan, mereka bisa jatuh dari tangga, tersandung trotoar, menabrak pejalan kaki lain, atau bahkan tertabrak kendaraan lain. Dan ini tentu menambah resiko cedera, mulai dari yang hanya lecet sampai pada tulang dan luka lainnya. Untuk mengurangi resiko di atas, kita bisa membatasi penggunaan HP saat berjalan kaki atau berdiri, memperhatikan postur tubuh yang benar, dan menyadari lingkungan sekitar untuk menghindari kecelakaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi anak kecanduan game online, yaitu munculnya rasa penasaran pada diri anak tersebut jika tidak memainkan game online tersebut, ketidakmampuan anak untuk mengatur diri atau memprioritaskan untuk mengerjakan aktivitas yang lain, dan kurangnya self-control pada diri anak, serta motivasi atau pengawasan dari orang tua yang tidak mendukung atau menjadi mitra dalam kegiatan bermain anak.
Seharusnya orang tua berperan penting dalam waktu bermain anak. Nah, peran penting orang tua ini yaitu memotivasi, mengawasi, dan menjadi mitra dalam kegiatan bermain anak